Iya, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan ke Bung Saiful Huda soal behind the scene, bagaimana Gus Muhaimin ini bisa akhirnya merapat ke koalisinya Anies Baswedan dengan Partai Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Bagaimana behind the scene-nya dalam hitungan minggu mereka bisa langsung bersama dan akhirnya mendeklarasikan diri. Apa yang terjadi, Mas Huda? Ya, eh, sebenarnya tepatnya ada satu hari, tepatnya tanggal 28 Agustus, ada dua peristiwa yang saling bertolak belakang memang. Oke, Peristiwa yang pertama adalah PKB melaksanakan Rakornas yang dihadiri oleh semua ketua DPW dan Zoom ketua DPC seluruh Indonesia. Itu terjadi pada siang hari. Waktu itu Gus Imin menyampaikan dalam sambutannya, dalam pidato politiknya, Rakornas kali ini kita tidak akan mengevaluasi menyangkut soal Pilpres. oke. Karena di dalam Pilpres kita tetap solid dengan koalisi KKIR bersama Gerindra. Ini pilihan yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian malam harinya kami menghadiri rapat, perayaan HUT PAN, dan memang jujur harus diakui, eh, apa Pak Muhaimin kaget karena disampaikan oleh Pak Prabowo ada rencana untuk membuat nama koalisi baru. Nah, dalam pikiran Gus Imin, ketika koalisi baru di launching itu artinya berarti KKIR secara otomatis dibubarkan. Oke. Nah, itu ada peristiwa yang begitu. Oke. Jadi siang harinya begitu, malam harinya semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara suasana politik, saya kira Mas Andri tahu persis suasananya seperti apa dan saya kira tidak perlu didiskusikan pada kesempatan ini. Mhm. Tapi prinsipnya kita saling menghargai. Pak Prabowo berkesempatan ingin secepatnya melonsing koalisi baru, kita hargai karena mungkin Pak Prabowo punya hitungan politik yang sudah dihitung oleh beliau dengan koalisi Indonesia Maju itu. Oke. Nah, dalam suasana itu memang di dalam internal PKB bergolak karena Gus Imin harus mempertanggungjawabkan pilihan ketika bergabung dengan Gerindra, terus kemudian saat yang sama harus menerima koalisi Indonesia Maju yang Oke. baru saja waktu itu hari Senin dilaunching oleh Pak Prabowo. Baik. Nah, dalam situasi yang semacam itulah semua ketua DPW, para kiai meminta pertanggungjawaban. Mhm. Yang waktu itu kami memutuskan untuk istilah santrinya itu maukuf. Oke. Maukuf itu berdiam, tetap di posisi yang sama, gitu. Nah, dalam proses itulah lalu kemudian ada dinamika yang berkembang sampai hari ini. Baik, Mas Huda, ada fakta seperti saya contohkan di survei Litbang Kompas yang paling baru kemarin. Ini ada Ya, beberapa tokoh bakal calon wakil presiden yang Litbang Kompas survei. Itu nama Gus Muhaimin tidak muncul ke permukaan di setidaknya di 5 besar begitu, dan elektabilitasnya sepertinya masih sangat kecil untuk diusung menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, adakah komunikasi antara Gus Muhaimin dan Anies Baswedan? Mengapa memilih Gus Imin? Pasti ada risiko yang ingin ditanggung karena memang Gus Imin faktanya belum terlalu tinggi elektabilitasnya. Bagaimana Anda merespons hal ini? ya Pilpres kan tidak hanya satu-satunya ukuran elektabilitas. Oke. Itu kan hanya satu dari bagian-bagian lain untuk melihat dan memotret Pilpres. Saya kira Mas Suko lebih paham untuk menjelaskan soal itu. Nah, dalam suasana begitu, kami merasa masih banyak faktor yang akan menjadi momentum untuk bisa dikonsolidasikan untuk memenangkan Pilpres. Oke. Seperti salah satunya yang saya sampaikan tadi, sampai hari ini belum ada satupun capres yang dominan 51% elektabilitasnya. Oke. Bahkan cenderung stuck, tidak naik-naik. Dan lebih-lebih belum ada yang melampaui 40%. Itu artinya masyarakat Indonesia masih terus melihat-lihat apa Oke. yang akan sedang terjadi dalam Pilpres 2024. Baik. Yang kedua, Mas, Ya. kalau kita lihat lebih detail lagi segi hasil survei,
masih ada 47% sebenarnya yang swing voters. 13% belum menentukan sikap, undecided voters. Ya. Selebihnya, misalnya ada yang sudah memilih Mas Ganjar, memilih Pak Prabowo. Ketika ditanya ulang apakah pilihannya sudah tetap, fix, jawabannya belum. Oke. Totally itu 47% lebih. Ditambah dengan undecided voters itu. Artinya masyarakat belum menjatuhkan pilihan final. Itu artinya masyarakat masih menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh pasangan capres ini. Baik. Dan kami mengambil pilihan untuk secepatnya mendeklarasikan, dan kami akan secepatnya menawarkan berbagai agenda-agenda perjuangan yang semoga bisa diterima secara baik oleh masyarakat Indonesia. Baik, mengambil suara-suara swing voters atau pemilih yang masih mengambang itu juga tidak mudah dan upaya-upaya konkret harus segera dilakukan. Nah, saya juga akan menanyakan sebelum nanti saya ke Bung Andre, saya akan ke Pak Suko dulu karena tadi Mas Sudam mengatakan Pak Suko lebih paham soal pertanyaan saya terkait mengapa Anies Baswedan begitu berani mengambil keputusan untuk berdampingan dengan Gus Muhaimin Iskandar dalam Pilpres nanti. Apa hitung-hitungan politiknya? Kacamata Anda, Pak Suko, mengapa begitu berani Anies Baswedan ini mengambil keputusan untuk berdampingan dengan Gus Muhaimin Iskandar? Ya, publik atau para ahli melihat bahwa Jawa Timur memang battle ya, tempat pertempuran lapangan yang luar biasa. Nah, angka Pak Anies itu kan tidak terlalu bagus di Jawa Timur. Nah, sadar betul bahwa PKB ini kan punya infrastruktur politik yang luar biasa ya, bahkan sampai pada posisi desa. Nah, sebetulnya dugaan saya mengapa mengambil itu karena mesin politiknya ini, dan kita tahu bahwa PKB di dalam terakhir itu Caimin sangat intensif dan pergerakannya sampai bukan lagi kecamatan sampai desa. Nah, itu yang kayaknya mau diambil oleh Pak Anies sehingga bisa meningkatkan posisi Pak Anies di Jawa Timur. Jadi infrastruktur PKB yang sampai bawah itulah yang saya kira diyakini sebagai modal untuk meningkatkan elektabilitas. Oke, bolehlah dikatakan infrastruktur PKB ini kuat hingga sampai ke desa-desa begitu ya Pak Suko. Tapi kenapa ini tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya Muhaimin Iskandar? Di beberapa hasil survei elektabilitasnya masih rendah, bahkan tidak masuk 5 besar begitu. Bagaimana Pak Suko? Ya, memang betul dinamika ya. Ini yang tadi disebut Mas Huda adalah proses ya. Setidaknya menggunakan efek kejut yang kemudian bisa menggerakkan ya. Di dalam konteks komunikasi politik biasanya ada magnet-magnet yang kemudian dimunculkan dalam titik tertentu. Nah, waktu yang tinggal 150 berapa hari ini yang kemudian digunakan benar-benar untuk menggerakkan. Jadi ini pun juga menurut saya adalah trial and error juga yang melakukan itu, karena juga menunggunya lama. Saya kira bukan ketidaksabaran, tapi PKB harus menentukan sikap untuk menggerakkan itu di dalam ruang yang agak sepi terakhir ini, karena kita tahu bahwa di dalam diskusi publik itu kan semuanya hanya pertarungannya di presiden, di elitis. Ya. Tapi ketika mesin politik digunakan, maka dia diturunkan sehingga berusaha untuk mencari relasi yang real. Ya. Jadi kalau dalam konteks komunikasi ada public outreach communication, maka selama ini hanya komunikasi, tetapi PKB atau Pak Anies melakukan public outreach, jadi tindakan nyata. Hasilnya ya kita lihat nanti. Baik, yang saya tangkap efek kejut ini juga seperti pernyataan yang berulang kali diungkapkan oleh Anies Baswedan, bahwa di Pilkada DKI juga sebelumnya dia tidak punya survei yang bagus begitu, tapi bisa memenangkan Pilkada DKI. Nah, apakah ini nanti akan berbanding lurus dengan Pilpres? Rakyatlah yang akan menjawabnya, dan upaya dari partai-partai koalisi yang nanti akan bisa menjawabnya. Nah, saya akan ke Bung Andre. Bung Andre, ini bagian lain dari bahasan kita masih soal berpisahnya PKB dengan partai Anda, dengan Partai Gerindra untuk mengusung Pak Prabowo Subianto. Ada anasir-anasir di luar sana, ada upaya memecah belah koalisi dengan memasuknya PKB ke koalisi Anies Baswedan. Dan juga ini Gus Muhaimin ini mengusung bakal capresnya Anies Baswedan ini sebagai upaya untuk memecah belah koalisi yang Anda bangun selama ini. Apakah Anda punya anggapan juga seperti itu?
Bung Andre? Gimana? Memecah belah koalisi kami? Ya, ada Gimana? upaya dari pihak luar koalisi yang sekarang namanya Koalisi Indonesia Maju ya, Pak Prabowo mengatakan itu. Ya. Nah, sebelumnya Ya. koalisi KKIR itu tadi, ini ada masuknya Caimin ke Anies Baswedan, ini sebagai upaya untuk memecah belah koalisi Anda. Anda sependapat dengan itu? Oh, begini. Pertama saya ingin menyampaikan lagi bahwa menanggapi pernyataan Bang Huda dulu ya, bahwa Caimin, Gus Muhaimin tidak keberatan dalam perubahan nama waktu malam tanggal 28 itu. Waktu itu Pak Prabowo memberitahukan ke Pak Erlangga, Pak Zulhas, Prof. Yusril, ya memang Gus Muhaimin agak terlambat datang di acara PAN itu. Oke. Tapi waktu datang langsung dipeluk, diinformasikan ke Gus Muhaimin bersama-sama, dipeluk loh sama seluruh ketua umum partai, dan Gus Muhaimin tidak keberatan. Bahkan beliau dalam pidatonya juga menyampaikan tidak keberatan. Saya ingin garis bawahi dulu soal kagetnya. Yang jelas beliau tidak keberatan. Di dalam pidato beliau di acara PAN itu beliau tidak keberatan. Itu satu. Lalu yang kedua, ya kami tentu tidak ingin berandai-andai apakah koalisi kami akan dipecah belah atau dihancurkan. Itu kan pernyataan radian. Jelas kami tidak ingin berandai-andai dan tidak ingin punya persepsi seperti itu. Karena kami yakin semua koalisi ini ada koalisi merah putih, ya. Kita semua akan bersatu untuk membangun bangsa dan negara. Yang jelas tugas kami apa sekarang? Tugas kami terus memperkuat, ya, dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dari Sabang sampai Merauke untuk terus memilih Pak Prabowo. Itu pertama. Yang kedua, saya melakukan konsolidasi dan mengajak masyarakat ya terus kita melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh partai. Sekarang ada Partai Demokrat, PSI yang belum menentukan putusan. Insya Allah kita akan terus komunikasi dengan Mas AHY, dengan Pak SBY, dengan seluruh petinggi Demokrat kita akan berkomunikasi. Lalu dengan teman-teman PSI kita akan terus berkomunikasi, dan tentu komunikasi kita tidak akan putus dengan teman-teman PKB karena kami meyakini jodoh pasti bertemu. Insya Allah ini soal dinamika saja. Saat ini ta'arufnya Pak Prabowo terganggu dengan lamaran Mas Anies. Tapi insya Allah ini kan belum ijab kabul di KUA atau di KPU. Jadi insya Allah seluruh politik itu sangat dinamis. Kita tunggulah tanggal mainnya insya Allah. Bung Andre, ini keceplosan atau memang betul faktanya seperti itu? Katanya barusan Bung Andre berkomunikasi dengan AHY. Jangan-jangan Partai Demokrat sudah positif nih akan bergabung sama Partai Gerindra? Maksudnya kami akan berkomunikasi. Okay. Jadi kami akan berkomunikasi dengan Demokrat, akan berkomunikasi dengan Mas AHY, Mas Ibas, Pak SBY. Tentu kita akan buka komunikasi, kita akan buka diskusi. Karena kan kita ingin merangkul, bukan memukul. Kita ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Karena politik kami itu politik Gerindra itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan tidak ada politik seranting. Merangkul PKB tahu persis lah. Tahu persis 12 bulan bersama kami disampaikan oleh Gus Jazil, oleh Kang Cucun, dan juga Bang Huda, koalisi bersama Gerindra. Gerindra tidak pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada politik tinggi seranting. Jadi nyaman insya Allah komunikasi dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Ya, ngomong-ngomong merangkul, tadi mengerangkul yang terhianati juga, yang dihianati oleh Partai Nasdem dan koalisinya. Ini nanti coba dirangkul oleh Gerindra sepertinya begitu. Saya akan PKB juga insya Allah kita rangkul terus. Gitu ya. Iya, kita akan bergandengan tangan terus, sabarlah. Jadi intinya sekarang Mas Radi, jangan sampai kita perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, perbedaan koalisi menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan di antara kita. Kita jaga terus komunikasi, silaturahim, karena sekali lagi Radi, membangun bangsa dan negara ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Jadi kalau Pak Prabowo pun jadi presiden, insya Allah PKB ada di kabinet Pak Prabowo. Baik, kita masuk ke putaran akhir dialog kita pagi hari ini. Saya ke Mas Huda. Mas Huda, ini pertanyaan saya terakhir untuk Anda. Ada juga publik yang menganggap ini kan namanya koalisi perubahan untuk
persatuan begitu ya, koalisi yang Anda bangun sekarang ini bersama Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera meskipun belum jelas ini sikapnya, nanti menunggu Majelis Syuro katanya, dan PKB dan juga partai-partai lain di luar parlemen yang ingin bergabung. Tapi katanya publik ini mengatakan katanya koalisi perubahan, tapi kok di dalamnya masih orang-orang yang sama begitu. Partai Nasdem mengusung pemerintahan saat ini dan juga PKB. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya, perubahan itu kan dimulai dari existing yang sekarang ada. Nah, dalam qawaidul fikih, dalam tradisi santri, ada yang disebut dengan al-muhafadzatu ala qadim sholih wal ahadu bijayyidil aslah. Jadi itu yang menjadi pegangan kami, kenapa itu juga menjadi landasan kami bergabung dengan teman-teman Nasdem dan Mas Anies. Okay. Mempertahankan yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi yang lama tidak dirusak. Itu menyalahi qawaidul fikih, menyalahi sunatullah itu. Jadi sesuatu yang baik, legasi Pak Presiden Pak Jokowi yang sudah ditorehkan, kita pertahankan. Saat yang sama, kita mencari yang lebih baik dari apa yang sudah kita dapat. Jadi semangatnya adalah kontinuitas dan perubahan. Jadi kesinambungan dan perubahan. Itu nafas perjuangan PKB, itu nafas perjuangan para kiai, para ulama. Jadi itulah kenapa NKRI tetap berdiri, karena bagian dari cara kami untuk merawat yang sudah ada dan terus mencari yang terbaik dalam kehidupan bernegara dan di bangsa ini. Baik, terakhir ke Pak Suko juga. Pak Suko, ini saya akan tanyakan upaya apa yang bisa dilakukan untuk ke depannya menjelang Pilpres terutama dari pasangan ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, untuk mendongkrak suara mereka di Pilpres 2024 nanti, Pak Suko. Iya, suara perolehan pemilu atau legislatif tidak selalu signifikan dengan perolehan pilkada atau pilpres apalagi. Nah, yang dibutuhkan dari pilihan pilkada atau pilpres adalah personality. Jadi yang dinilai adalah orang, tidak lagi kelembagaan. Itu yang menjadi catatan penting. Karena itu memang tugas besarnya PKB adalah menggerakkan mesin politiknya sampai ke bawah. Tapi nanti pasti ada tekanan-tekanan bagaimana kemudian misalnya ucapan ketua NU, PBNU itu juga warning yang kemudian bisa meresistensi. Saya kira yang menjadi penting adalah bagaimana segera menggerakkan roda itu di lapangan. Kuncinya ada orang-orang yang di lapangan, saya kira. Dan tadi disinggung juga oleh Mas Huda, ada beberapa pemilih mengambang yang bisa diraup begitu suaranya, potensinya cukup besar, tapi tergantung upaya-upaya partai-partai ini untuk meyakinkan para pemilih mengambang ini memilih mereka. Nah, tapi boleh nggak terakhir? Ya, silakan Bung Andre, singkat. Kami percaya PKB adalah bagian tim dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya, karena kita yakin PKB akan memperjuangkan keberlanjutan. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, Mas Anies itu sudah posisikan dirinya sebagai antitesisnya Pak Jokowi. Tentu rakyat tidak akan lupa. Itu yang saya maksud bahwa tadi. Ya bicara keberlanjutan itu ya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Mas Anies selama 10 bulan ini, sejak bulan Oktober ya, sudah tegas-tegas mengkritisi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahkan mohon maaf dengan segala hormat, di saat seluruh dunia, bahkan WHO memuji kita sebagai salah satu negara terbaik menghadapi pandemi COVID-19. Mas Anies di luar negeri malah, mohon maaf, menjelek-jelekkan kinerja pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Di saat Pak Prabowo jelas akan mendukung dan melanjutkan permasalahan IKN, Mas Anies malah berputar-putar menjawab, bahkan mempertanyakan apakah IKN itu perlu atau tidak. Jadi masyarakat tentu jelas bahwa Pak Prabowo merupakan figur yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Mas Anies adalah antitesis Pak Jokowi. Jadi kita bicara fakta rekam jejak selama ini. Baik. Ada yang cintanya bersemi antara Anies dan Gus Imin. Ada juga yang merasa terhianati. Tapi yang penting Bapak-Bapak,
siapapun calon pemimpinnya jangan sampai yang dihianati itu rakyat sebagai pemilih tertinggi, sebagai pemegang pemilih Betul. tertinggi di ini. Nah, itu Baik, kita sepakat. akan Setuju, setuju. jaga Sepakat, bersama. Kita bisa pahami, Mas. Baik, terima Kita bisa kasih. pahami Andre begitu. Baik, terima kasih. Saiful Terima Huda. kasih Bang Huda. Terima kasih. Dari Insya Allah kita tidak Andre. bisa Bangsa, Bang Huda. Andre Rosiade dari Partai Pak Gerindra dan Suko, Pak Suko terima Widodo. kasih Radi, terima Baik, kasih. terima kasih peneliti komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi, sehat selalu. Saudara, harga beras di sejumlah daerah di Indonesia masih mahal. Hal ini pun dikeluhkan baik penjual maupun pembeli. Kami hadirkan informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Saat lagi, tetaplah bersama kami.